Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita kembali bisa berkumpul di majelis ta'lim ini dalam rangka untuk kita bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk mentadabburinya, mengambil pelajaran, mengambil nilai-nilai yang mudah-mudahan ini menjadikan kehidupan kita senantiasa berada dalam petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, majelis ta'lim seperti ini, majelis ilmu yang di dalamnya membahas hadis-hadis Nabi, membahas ayat-ayat Al-Qur'an dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan majelis yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk turun di majelis itu. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala ketika menafsirkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat-malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar agama, sebagai bentuk keridhaan mereka terhadap apa yang dikerjakan oleh para penuntut ilmu tersebut. Nah, Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara salah satu tafsiran dari hadis atau potongan hadis la tad'u ajnihataha, para malaikat menurunkan sayap-sayapnya, itu bahwa malaikat-malaikat turun di majelis tersebut dan mereka tidak terbang sampai majelis itu selesai. Tentu kalau kita bandingkan dengan majelis-majelis yang ada, yang dibuat oleh manusia, mungkin tidak akan kita temukan, ya, wallahu a'lam, ya, keutamaan seperti ini. Ya. Nah, sehingga para ulama kita menjadikan hadis-hadis seperti ini sebagai keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu dan sekaligus juga keutamaan bagi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim yang di dalamnya atau tidaklah orang-orang berkumpul di dalamnya kecuali dalam rangka untuk, ya, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang mereka kaji, yang mereka baca, yang mereka dengarkan, saling mengajarkan di antara mereka, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab, ya, mereka berkehidupan di dunia di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan, ya, kita berharap, ya, apa yang kita laksanakan malam hari ini, ya, masuk dalam kategori, ya, atau dimasukkan, diberikan keutamaan-keutamaan yang sudah kita sebutkan tadi.
Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di tadabbur surat An-Naba yang merupakan awal dari juz 30. Awal dari surat ya yang pertama dalam juz Ammah ya. 5 ayat ya sudah kita baca, 5 ayat yang sudah kita terangkan ya. Nah, kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala masih hidup. Kita bisa membaca ayat-ayat ini. Ya. Kita masih mendengarkan daripada ayat ini. Bahkan kita alhamdulillah ya mentadaburi ayat ini. Sehingga kita bisa tahu tentang karakter, tentang sifat ya, orang-orang musyrik terdahulu. Ya, yang mana mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Ya, namun ya dalam peribadatan mereka mencampur peribadatan tersebut ya dengan selain Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dikatakan musyrik. Nah, ini tentu pesan juga buat kita. Ya, hari ini alhamdulillah kita mengaku ya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta, Pengatur, Pemilik ya, segala sesuatu. Ya, kita mengakui adanya kematian. Nah, ingat pengakuan-pengakuan seperti ini orang musyrik juga miliki. Ya. Nah, sehingga kita berusaha tidak berada pada karakter daripada orang-orang musyrik di mana mereka tidak mengakui adanya kebangkitan ya, padahal itu adalah bagian dari konsekuensi saat kita mengakui Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Ya. Konsekuensinya adalah menerima semua kabar ya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan seorang rasul. Nah, ini orang musyrik kan mereka mengaku Allah tapi mereka menolak risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Ya, mereka menolak kenabian Muhammad SAW, secara otomatis mereka juga menolak risalahnya. Nah, salah satu risalah yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah kabar tentang adanya kebangkitan. Ya. Tentu selain yang itu adalah bagaimana peribadatan itu atau orang-orang itu tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Nah, ini karakter daripada orang-orang musyrik, ya, mendustakan, ya, mengingkari, ya, daripada hari kebangkitan, yang mana hal tersebut dikabarkan kepada mereka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ya, dengan mengetahui hal ini menjadi ilmu bagi kita, ya. Selain kita tahu tentang hal ini, pengetahuan tersebut tidak boleh berhenti kepada kita saja. Ada tugas, ya. Ada amanat bagi kita terkait masalah ini. Apa itu? Mengajarkan kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, ya, agar mereka tidak berkarakter seperti orang-orang musyrik. Ya. Apalagi di zaman sekarang. Ya, rasa-rasa materialistiknya itu begitu kental. Ya, nah ini kan bisa menghilangkan fokus, ya, bisa menghilangkan fokus. Nah, maka ini menjadi tugas kita, ya, terutama kepala rumah tangga, ya, atau siapa saja yang mengetahui ini, itu harus mengajarkan, ya, kepada keluarga, kepada anak-anaknya. Dan itu bukan menjadi perkara yang aneh, ya, bukan sesuatu yang baru. Ya, karena kalau kita mencermati Quran, kita akan mendapatkan kisah bukan nabi tapi orang soleh, yang kemudian namanya juga dijadikan sebagai nama surat, yaitu Luqman. Ya. Luqman orang soleh, anaknya juga orang soleh. Tapi walaupun demikian, Luqman
Al-Hakim itu tetap mengingatkan anaknya, mengajarkan anaknya tentang perkara ini. Ya bunayya, wahai anakku tercinta, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, jangan engkau syirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa besar. Dia adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, kezaliman itu banyak macamnya, bertingkat-tingkat. Tetapi yang paling tinggi dari kezaliman itu adalah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketaatan itu bertingkat-tingkat juga. Dan yang paling tinggi dari ketaatan itu adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Nabi SAW ya, suatu ketika pernah membonceng Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, Abdullah bin Abbas itu menceritakan sendiri. Untuk khalfan Nabi SAW yauman. Saya pernah dibonceng oleh Nabi. Nah, ini para ulama hadis menjelaskan ini bentuk sikap ketawaduan Nabi SAW. Biasa membonceng sahabatnya. Ya, termasuk ya, sahabat-sahabat yang masih kecil beliau bonceng. Ya, ini ketawaduan beliau. Ya, secara khusus kepada anak-anak. Ya. Nah, makanya ini juga pelajaran bagi kita. Ya, bagaimana kita bisa tawadu kepada anak-anak. Ya. Mengajari mereka, mengarahkan mereka ya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang tanpa menghilangkan yang namanya ketegasan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Nabi SAW berpesan kepadanya, ya gulam, wahai anakku, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, pasti Allah jaga kamu. Ya, jaga Allah, wahai anakku, jaga Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi pengajaran ya, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak walaupun tidak mesti dihafal dalilnya, yang penting dia paham, dia tahu, dia paham. Ya. Nanti ketika besar secara bertahap baru dia mengkaji tentang dalil-dalilnya. Ya, termasuk masalah kesyirikan sudah mulai diperkenalkan pelan-pelan. Ya, bagaimana cara memperkenalkan Allah? Ya, kita hal yang paling dasar misalnya kalau mau makan nak baca bismillah ya. Kan sudah sebut nama Allah kan? Ya, Nabi ajarkan juga kepada sahabat masih kecil kan begitu, samillah. Ya, kalau mau makan sebut nama Allah, baca bismillah. Mau minum juga begitu. Ya. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan ambil yang terdekat darimu. Ya, jadi Nabi sudah ajarkan perkara yang besar dan perkara adab. Nah, makanya ya, ini nasihat buat saya ya, agar bagaimana anak-anak juga ini sudah mulai kita perhatikan dengan serius, anak-anak kita. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita membahas ayat 1 sampai 5 dari surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengingkari, membantah, bahkan mengancam orang-orang yang tidak meyakini hari berbangkit. Ya, hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun. Ya, ketika di hari akhirat nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka, dikatakan pada mereka, ini neraka dulu yang kalian dustakan. Nah, sekarang kalian lihat kan, kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Iya. Nah, setelah 5 ayat yang kita bahas, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai nikmat. Ya, berbagai nikmat-nikmatnya. Yang ini kemudian menjadi dalil ya, yang menunjukkan kebenaran Al-Qur'an, kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam sebagai bukti adanya hari berbangkit itu. Ya, sebagai bukti adanya hari berbangkit itu. Ya. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan ini, yang kita akan sebutkan nanti itu, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kekuasaan yang luar biasa. Ya, penciptaannya ciptaan-ciptaan yang begitu ajaib.
yang hal itu sangat mudah bagi Allah, apalagi cuma membangkitkan. Ya, apalagi cuma membangkitkan. Ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran, ya, metode ilmiah. Kalau kita membantah itu harus datangkan dalilnya. Ya. Kalau membantah sesuatu, ya datangkan keterangannya. Ya. Datangkan buktinya. Ya, datangkan buktinya. Ini adalah metode Rabbani. Ya, metode Rabbani. Nabi SAW sering, ya, diskusi. Jadi di awal-awal periode Makkiyah itu, ya, dakwah memang bil hujjah, ya, bil hujjati wal bayan. Diskusi, ya, bertanya, memperlihatkan bukti, ya, kepada orang-orang musyrik saat itu. Ya. Nabi SAW, Allah firmankan dalam Quran, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah." Coba, ya, pandangan kalian terkait sesembahan-sesembahan yang kalian ibadahi selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Kalau dia memang Tuhan, coba tunjukkan bumi mana yang diciptakan. Ya. Kalau memang yang kalian sembah itu benar-benar Tuhan, mana coba buktinya? Coba buktikan bumi mana yang dia ciptakan. Ya. Aruni madza, ya, khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ataukah ada bagian langit yang mereka berserikat dalam penciptaannya? Coba tunjukkan yang mana. Atau datangkan kitab-kitab terdahulu yang menuliskan bahwa, yang menjelaskan bahwa apa yang kalian ibadahi itu adalah Tuhan. Itulah sesembahan. Jadi Nabi minta buktinya. Ya, kalau orang musyrik misalnya meminta kepada Nabi, mana buktinya? Yang kau sembah itulah Tuhan. Nabi paparkan. Nah, termasuk yang kita akan sebutkan ini di ayat ke-6 dan seterusnya. Ini bukti, ya, bahwa apa yang mereka sembah dari orang musyrik itu, mereka sembah itulah batil. Dan apa yang diibadahi oleh Nabi SAW itulah hak. Ya. Nah, kita lihat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'alil arda mihada." Ya, bukankah kami telah berikan nikmat kalian yang agung berupa kami jadikan bumi itu sebagai hamparan. Ya, coba mana itu yang kalian sembah, bumi mana yang dia ciptakan, bumi mana yang dia hamparkan. Ya, pasti tidak bisa itu. Tidak bisa mereka tunjukkan itu. Ya. Nah, inilah yang dibawa oleh Nabi SAW ayat ini. Beliau bacakan, "Alam naj'alil arda mihada." Bukankah kami telah berikan kepada kalian nikmat yang agung berupa kami jadikan bumi itu sebagai hamparan. Ya, di awal surat Al-Baqarah, firasya, ya, kami jadikan bumi itu sebagai firash, tikar yang dibentangkan sehingga kalian bisa diami, ya, sehingga kalian bisa beraktivitas di dalamnya. Ya. Bumi Allah Subhanahu wa taala hamparkan itu sebagai tempat tinggal. Ya, sebagai tempat tinggal bagi kita manusia. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu tidak semua sama tanahnya. Ya, ada yang keras. Ya. Ada yang lembek sehingga bisa digarap. Ya. Ada yang lembek sekali. Ya, yang biasa kita lihat kalau orang di sawah lah begitu, ya. Sehingga kita bisa bercocok tanam. Ya. Jalan-jalan itu kan keras sehingga kita bisa beraktivitas dengan mudah. Kita bisa buat tempat tinggal. Ya. Semua ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita mudah hidup di sini, di dunia ini. Coba bayangkan kalau semuanya lembek tanahnya. Bagaimana kita bangun masjid? Bagaimana kita bangun rumah kita? Bagaimana kita beraktivitas? Pasti terbatas. Bagaimana juga kalau misalnya semuanya keras?
Ya, kita kesulitan untuk bercocok tanam. Ya, kita kesulitan. Nah, Allah jadikan sebahagian keras, sebahagiannya lembek, ya, sehingga bisa kemudian dimanfaatkan. Ingat tujuannya Allah berikan semua fasilitas itu agar kita bisa hidup dan menugaskan atau melaksanakan tujuan penciptaan, yaitu beribadah, bukan cuma sekedar menikmati. Bukan cuma sekedar menikmati. Ya. Nah, sekarang ini coba kita lihat tanah itu bernilai ya. Semakin ke sini semakin mahal nilainya. Ya, belum lagi kandungan yang di tanah itu ya. Ya, kita sudah tahu semua kan di Indonesia ini luar biasa kan, pertambangan tumbuh subur, tanah itu. Bayangkan, kita tidak tahu ke depan apa lagi yang terkandung di tanah ini yang kemudian muncul lagi kan. Luar biasa. Hanya manusia kadang-kadang terlena di situ. Padahal Allah jadikan semua itu sebagai ujian. Bisa tidak kau bersyukur dengan menjalankan tugas atau tujuan kamu diciptakan, atau kemudian kita cuma sekedar nikmati itu. Kalau cuma sekedar nikmati saja, tidak beribadah bahkan lupa ibadah, gimana caranya? Apa bedanya kita dengan binatang kalau begitu? Ya. Nah, ini perlu kita sadari semua. Jadi fasilitas-fasilitas dunia itu, ingat, jangan melenakan kita. Allah hadirkan itu agar kita bisa melaksanakan tujuan penciptaan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin ada kebangkitan. Kita yakin ada kebangkitan. Kemudian ayat ke-7, wal jibala autada, gunung-gunung sebagai pasak. Ini subhanallah. Gunung ini ada supaya bumi tidak goncang. Kalau bumi goncang, kita juga goyang. Coba kita bayangkan itu ya, ada laut. Laut itu punya tekanan yang sangat kuat. Belum lagi angin. Coba bayangkan kalau tidak ada gunung di situ. Ya, sebagai pasak kayak paku begitu fungsinya paku. Ya, ibarat kalau kita mau lekatkan dua papan, maka dikuatkan dengan paku. Nah, gunung itu adalah pakunya, sehingga tidak goyang. Ya, bayangkan kalau tidak ada. Ya, bergoncang kita dengan tekanan laut yang begitu kuat dan angin yang sangat kencang. Nah, susah kita hidup kalau goyang, oleng terus kita. Gempa sedikit saya sudah mabuk kita ya. Ini goyang saya sedikit, itu goncang sedikit, wah sudah mabuk kita, wah. Oleng. Ya, apalagi yang lebih kuat daripada itu, subhanallah. Ya, ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ya syukuri. Wa khalaqnakum azwaja, dan Allah menjadikan kalian itu berpasang-pasangan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan dari jenis yang sama. Ya, bukan laki-laki manusia, ya, pasangannya perempuan dari jenis hewan. Ya, gimana caranya ya? Atau sebaliknya kan? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita berpasangan, laki-laki perempuan sama jenisnya kan? Sama-sama manusia. Ya. Nah, memang Allah ciptakan itu manusia kan dua saja itu. Laki-laki dan perempuan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kalian itu laki-laki dan perempuan. Ya, makanya tidak ada itu ya yang bencong atau waria, sudah kembali ke fitrahmu. Yang laki-laki jangan ya menyerupai seperti perempuan, yang perempuan tidak usah menyerupai laki-laki. Jadi saja seperti ciptaanmu itu, laki-laki laki-laki, perempuan perempuan. Ya, kalau juga kau suka ya jangan sesama jenis. Homo, lesbi, itu penyimpangan fitrah itu. Karena Allah fitrahkan kita laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Itu penyimpangan. Ya, itu kan hak asasi. Ya, terserah kita, tapi ya kita jelaskan ini perkara agama. Karena dalam agama kita sudah jelas bagaimana hukuman yang Allah turunkan kepada mereka-mereka yang menyimpang dalam hal ini kan. Sampai Nabi Lut ya tidak pernah ya berhenti berusaha. Ya, hadhihi banati atharu lakum.
Woi berhenti kok begitu. Ini anak-anak perempuan ini lebih suci bagi kalian. Jangan sesama jenis kalian bermain. Ya bermain tanda kutip ya. Ini anak-anak perempuan ini lebih suci bagi kalian. Segala usaha telah dilakukan Nabi Lut alaihissalam, tetapi kapat tuli semua ini kaumnya ini. Masih nikmat-nikmat dengan itu. Mereka mabuk. Ya. Mereka mabuk dengan penyimpangan seksual itu. Artinya ya namanya mabuk itu sudah ya kenikmatan tingkat tinggi sudah hilang itu. Berpikiran lurus. Alaysa minkum rajulun rasyid. Tidak ada mikakum orang yang berpikir lurus ini. Bisanya itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Tidak ada mika yang berpikir logis di sini. Ya, akhirnya Allah turunkan perintah keluar di situ. Keluar dengan orang-orang yang beriman kepadamu kecuali istrimu. Dia termasuk orang yang binasa di situ. Ya. Tapi kita lihat bagaimana Nabi itu tidak berhenti untuk melakukan perbaikan. Begitu pula Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun anaknya sudah ditetapkan untuk tenggelam, tetapi beliau tetap berusaha. Ya bunayya irkab ma'ana. Wahai anakku, naik cepat sama kami ini. Nah ini juga bagi kita semua tidak boleh ada pesimis dengan keadaan. Kita akan berusaha melakukan apa yang kita mampukan untuk melakukan perbaikan. Ya makanya kita ini yang sudah kayak begini-begini, jangan cuma melihat dirinya saja. Ya, jadilah tampillah kita ini menjadi orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingat, melakukan perbaikan. Memperbaiki sesuatu itu tidak mudah. Ya, tetapi harus dilakukan dan itu adalah kemuliaan. Itulah adalah kemuliaan. Ya. Wa khalaqnakum azwaja. Ya, kami jadikan kalian berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan ya dari jenis yang sama yaitu manusia. Ya, supaya ya masing-masing dari keduanya itu merasa tenang. Ya, itulah hikmahnya menikah. Supaya tenang, litaskunu ilaiha. Supaya ada ketenangan. Ya, nah makanya ini juga saya mengingatkan diri saya dan kita semua, mari kita membentuk rumah tangga ini, rumah tangga kita menjadi ma'wa. Ya, membawa ketenangan. Ya, kita berupaya. Ya. Nah, faktor yang paling penting itulah kepala rumah tangga. Kita ini laki-laki ini ya. Kita yang harus lebih kuat di situ dalam rumah tangga, dalam memimpin rumah tangga. Harus kuat kita. Ya kuat dalam hal apa? Kesabaran, pengarahan, kasih sayang. Karena kita mau bentuk ketenangan dalam rumah itu. Supaya anak-anak itu juga sejuk. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ya, bagaimana mau rumahku surgaku di dalam situ tiada ketenangan. Ya, akhirnya anak-anak dapat ketenangan di luar. Suami dapat ketenangan di luar atau istri nauzubillah dapat ketenangan di luar. Ini menjadi ya ujian ya bagi keluarga-keluarga hari ini. Ya. Nah, ini kita berusaha bagaimana menjadikan rumah tangga itu sebagai ma'wa. Ya, tenang kita di dalam baiti jannati sehingga anak-anak walaupun dia keluar rumah dia rindu pulang. Ya. Karena di dalam itu ada kesejukan dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya, ada kesejukan. Dia tidak lupa pulang. Begitu pula suami, mencari nafkah, rindu pulang. Di sana ada istri yang menenangkan, ada anak-anak yang menyejukkan. Ya, begitu pula sebaliknya. Ya. Nah, ini kita berusaha bentuk ini. Ya. Nah, salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana penguatan agama itu. Penguatan agama. Penguatan keimanan. Jangan ada rumah tangga muslim yang miskin keimanan. Ya. Mungkin material kaya orang bilang, tetapi kalau miskin keimanan itu sangat rawan. Sangat rawan. Ya. Nah, kemudian dari keduanya juga Allah Subhanahu wa taala membentuk rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Dan juga dari keduanya ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan. Nah, ini diantara tujuan menikah memang punya anak. Ya, anak disebutkan dalam hadis, "Idza matal insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam itu wafat, maka terputus semua yang dia usahakan kecuali 3. Min shadaqatil jariyah
aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Nah, tujuan kita berumah tangga adalah ketika berkaitan dengan keturunan, ini tujuannya. Ya, bagaimana yang kita lahirkan di situ itu adalah keturunan-keturunan yang soleh. Ya. Nah, oleh karena itu hari ini kita harus bentuk kesolehan pada diri kita. Ada yang menarik dari kisah-kisah orang-orang terdahulu dari para salaf ya. Ya. Nah, sebelum saya sebutkan yang para salaf ini ada dalam Quran. Ya, coba kita lihat kesolehan orang tua itu sangat memberikan pengaruh pada keturunannya. Ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 82 yang sering kita baca itu kan ada kisah dua anak yatim kan? Ya, yang Khidir alaihissalam itu menegakkan dinding yang sudah mau rubuh dari miliknya dua anak yatim ini, sampai Nabi Musa protes tanda kutip ya. Kenapa perbaiki itu? Ya. Khidir mengatakan ini adalah milik dua anak yatim. Yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah dinding itu ada perbendaharaan harta peninggalan orang tuanya. Wa kana abuhuma sholiha. Ya, dari kedua orang tua anak ini itulah orang soleh. Makanya hari ini itu kita berusaha membentuk karakter kesolehan itu sebenarnya bukan cuma hanya untuk kita, tapi untuk anak keturunan kita. Saat ini kita misalnya menjaga batasan Allah, menjaga hak-hak Allah, menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu kita inginkan supaya anak kita juga dijaga Allah, keluarga kita dijaga Allah. Makanya Said bin Musayyib rahimahullah ta'ala seorang ya kabirut tabi'in kabir ya. Penghulunya tabi'in, sebagian ulama menyebut begitu. Beliau mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ya, sesungguhnya saya memperbanyak sholat ini, itu berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala juga mengatakan seorang khalifah. Ya. Mukmin ya, atau soleh, laki-laki soleh sejati itu akan berpengaruh kepada keturunan-keturunannya. Ya. Nah, ini penting buat kita semua hari ini. Di mana orang-orang tua sekarang? Ya. Jangan, ya mohon maaf ya, ini saya ingatkan diri saya sebenarnya. Tidak ada ya hal untuk menggurui, tapi kita mengingatkan saja. Betul kita ini kepala rumah tangga punya tugas amanah cari nafkah, tapi jangan lupakan ini. Ya. Jangan kesibukan cari nafkah, kita melupakan agama kita ini, melupakan batasan-batasan Allah yang telah Allah aturkan dalam mencari nafkah. Ya. Mungkin anak-anak kita, keluarga kita bahagia dengan terpenuhnya semua yang mereka inginkan. Mau apa saja oke. Tetapi ketika kita melupakan agama ini, itu sangat berbahaya. Apalagi membuat kita ya mendapatkan hasil dari cara yang tidak benar. Ya, mungkin orang puja-puji kita karena kekayaan kita mungkin yang kita dapat dari cara yang tidak benar. Tapi ingat, barang haram itu kalau masuk di perut akan jadi daging. Kata Nabi SAW, daging-daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka itu tempat bagi dia. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jangan kita lupa yang ini nih. Kita menikah supaya punya keturunan yang soleh-soleh, agar kalau kita wafat ada mereka-mereka ini yang selalu doakan kita. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya dari ayat ini ya kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang masih ya, memberikan kita ini kehidupan, yang kemudian menganugerahkan kepada kita itu ya bisa mempelajari Quran. Ini kesyukuran yang luar biasa, sehingga kita bisa mengetahui rambu-rambu itu. Bagaimana sekiranya kalau kita ini tidak belajar Quran? Ya,
Padahal Al-Quran itulah merupakan petunjuk hidup dan itu kita ketahui bersama. Ya. Nah maka ini ya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita perhatikan. Nah, wa khalaqnakum azwaja. Ya, ini juga ada pesan penting di situ. Wahai laki-laki, jangan rusak perempuan. Ya, wahai perempuan, jaga juga kehormatanmu. Ya. Ini ya bagaimana sekarang ini ya? Pergaulan yang luar biasa. Ya. Mau di offline maupun online ya, pergaulannya begitu bebas. Ya. Ini perlu harus terus saling mengingatkan. Yang laki-laki jaga harga dirimu. Wahai perempuan, jaga kehormatanmu. Allah telah menyiapkan fasilitas untuk bagaimana mengaktualisasikan cinta itu. Ya, lewat jalur pernikahan. Ya. Itu lebih terhormat. Ya. Bayangkan, mohon maaf ya, istilah yang sekarang itu kan pacaran ya. Ya mohon maaf. Coba kita lihat itu. Ya, anak-anak gadis dibonceng-bonceng, ya pulang malam misalnya. Terjadi apa-apa laki-laki tidak bertanggung jawab. Ya. Misalnya mohon maaf ya, naudzubillah min dzalik, semoga Allah jaga keluarga kita semuanya. Misalnya perempuan itu hamil di luar nikah. Ya. Itu bagaimana dalam Islam itu? Siapa yang bisa memberikan nafkah sama ini perempuan? Anaknya itu disandarkan ke siapa? Itu kan kerugian sebenarnya. Supaya tidak rugi, menikah. Menikah, dan itu lebih terhormat. Bayangkan yang awalnya haram, itu dihalalkan dengan kalimat Allah. Wah, biasa ya. Makanya pernikahan itu kan sakral ya. Karena itu tadi. Itu adalah jalan melampiaskan syahwat secara terhormat. Yaitu menikah. Selain daripada itu adalah kehinaan. Kehinaan. Nah ini yang ya perlu untuk kemudian kita saling mengingatkan. Ya. Kita saling mendoakan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga anak-anak kita dan semuanya lah. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira mungkin cukup dulu ya yang bisa kita bahas. Ya, kalau masih ada waktu ya silakan, kalau ada yang mau ditanyakan ya saya persilakan. Kalau ada yang mau menambahkan pelajaran-pelajaran mungkin ya silakan. Barakallahu fikum. Ada yang mau disampaikan? Ya, baik, kalau sudah tidak ada kita siap-siap untuk melaksanakan sholat isya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga hal-hal yang baik, hal-hal yang benar ya bermanfaat buat kita semua. Dan jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk berjuang ya, mengingatkan, mengarahkan, membimbing ya yang lainnya ya, jangan bosan ya. Mari kita mencari keutamaan lewat pintu itu ya, mudah-mudahan bisa menjadi pemberat timbangan amalan kita di akhirat nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.